Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nur Azizah, NIM 1861132. Saya dari kelas KP Pemasaran Angkatan 2018. Jadi, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa dan Retail yang diampu oleh Bapak Wenda Wahyu Kristianto SEMM. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran retail. Pengertian komunikasi pemasaran retail yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan. Komunikasi pemasaran retail terdiri dari yang pertama, hubungan masyarakat. Fungsi dari hubungan masyarakat yaitu 1. Untuk membentuk merek. Merek akan berubah naik atau turun tergantung pada upaya-upaya untuk meningkatkan merek tersebut. Cara untuk membentuk merek dapat dilakukan dengan menggunakan nama yang unik namun memiliki makna yang baik. Yang kedua, memilih media komunikasi yang tepat. Media komunikasi sebagai alat menyampaikan pesan juga sangatlah penting. Contohnya yaitu adalah iklan. Memilih iklan sebagai media pemasaran akan memberikan dampak positif bagi produk ataupun jasa yang dipasarkan. Yang ketiga, sebagai alat penyambung perusahaan dan konsumen. Fungsi humas dalam komunikasi pemasaran juga memiliki peran sebagai penyambung suara dan keinginan perusahaan dengan tujuan membangun hubungan baik dengan konsumen. Fungsi humas yang keempat yaitu meyakinkan konsumen. Fungsi humas dalam komunikasi pemasaran juga akan berpengaruh terhadap pembelian produk yang dipasarkan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan juga harus mampu untuk meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Peran humas satu ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan penjualan dan membuka kesempatan untuk memperluas pasar. Fungsi humas yang kelima yaitu mengelola pemasaran dengan baik. Mengelola pemasaran dan mengkoordinasikan proses pemasaran secara terintegrasi juga merupakan salah satu peran dari komunikasi pemasaran demi terciptanya kegiatan pemasaran yang baik dan efektif. Fungsi humas yang keenam yaitu sebagai alat ukur keberhasilan pemasaran. Fungsi humas dalam komunikasi pemasaran juga memiliki peran sebagai alat untuk mengukur hasil pemasaran tersebut, apakah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari konsumen atau malah sebaliknya. Selanjutnya ada sponsor. Sponsor merupakan strategi promosi yang biasa digunakan oleh pengecer. Contohnya pada acara olahraga sepak bola merupakan tempat utama yang dapat dilakukan untuk sponsorship karena pengecer dapat menawarkan menempatkan logo di pakaian atau baju yang dikenakan pemain dan di situs yang terkait dengan acara. Dapat dilihat seperti contoh pada gambar di samping ini. Di situ nampak pemain sepak bola mengenakan baju atau seragam olahraganya. Terdapat sebuah logo dari Gojek dan Indofood. Nah, ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan jasa dan produk yang dipasarkan. Selanjutnya ada promosi penjualan. Promosi penjualan adalah sebuah usaha untuk menyebarluaskan atau menawarkan sebuah produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik para calon konsumen untuk membelinya. Contoh promosi penjualan yaitu yang biasa dilakukan di toko Indomaret. Biasanya di toko Indomaret melakukan promosi dengan model POP. Nah, di situ biasanya terdapat sebuah rak untuk mendisplay suatu barang atau produk yang didisplay secara rapi untuk menarik konsumen. Biasanya di situ terdapat sebuah embel-embel atau selebaran kecil yang bertuliskan promo suatu produk tersebut. Nah, biasanya model seperti itu yang disukai oleh para konsumen. Dapat dilihat seperti pada contoh di gambar samping ini. Nah, itu adalah salah satu contoh promosi penjualan.
Selanjutnya ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung yaitu salah satu metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi perantara pemasaran dalam kegiatan transaksi jual beli dan tawar-menawar suatu produk atau jasa yang dipasarkan. Contohnya dapat melalui media email, iklan, majalah, brosur, pamflet, app store, dan lain-lain. Selanjutnya ada word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut. Komunikasi dari mulut ke mulut ini merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu ataupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Word of mouth dapat berupa komentar atau rekomendasi yang disebarkan pelanggan berdasarkan pengalaman yang diterimanya. Word of mouth ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak lain. Selanjutnya ada penjualan pribadi. Penjualan pribadi merupakan komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dengan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman terhadap produk sehingga pelanggan kemudian akan mencoba dan membelinya. Dan yang terakhir ada pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. Tujuan dari pemasaran hubungan ini adalah untuk menghasilkan nilai jangka panjang dan menghasilkan kepuasan pelanggan yang bertahan lama. Cukup sekian penjelasan dari materi saya komunikasi pemasaran retail. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.